Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Kitab Al-Hikam dari Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman yang berbahagia, Darul Rahman Media yang telah menyiapkan fasilitas di YouTube untuk pengajian malam hari ini yang saya muliakan. Pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang hikmah yang pertama. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas cukup panjang hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana beliau menyatakan bahwa min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Min alamat, di antara tanda ketergantungan seseorang itu kepada amalnya, kepada kemampuan dirinya, adalah berkurangnya harapan, tipisnya harapan kepada Allah saat orang tadi tergelincir ke dalam maksiat. Hikmah ini sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan, merupakan fondasi utama dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana setiap kita melakukan apapun dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita jadikan harapan di mana kita nanti akan memperoleh kehidupan dunia dan akhirat, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan kepada hikmah ini sebelum kita pindah kepada hikmah yang kedua, seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, menyikapi hikmah ini diantaranya, la yajuzu laka anta tasawwara annaka tastahiqqu jannatallahi wa thawabahu ala ma qaddamtahu mimma talaba minka. Tidak boleh terbayangkan oleh kita, tidak boleh kita mempunyai gambaran sedikit pun di dalam hati bahwa kelak di akhirat kita mendapatkan surga dan balasan itu karena kita sudah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Karena keyakinan seperti ini seolah-olah menjadikan kita sebagai manusia itu mengerjakan ketaatan itu murni karena kemampuan kita sebagai manusia. Kemudian dari kemampuan ini seolah-olah kamu tafaddalta wa takarramta biha ala Allah. Seolah-olah saya memberikan itu kepada Allah. Seolah-olah Allah melakukan jual beli kepada manusia. Dikatakan bahwa harganya surga ini sama dengan sholat. Harganya surga ini sama dengan puasa sekian bulan misalnya. Kalau kemudian saya melaksanakan puasa dan sholat, seolah-olah saya berhak untuk mendapatkan surga itu. Sehingga nantinya kalau saya tidak sholat, menjadi putus harapan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu bertentangan dengan apa yang selalu kita baca dalam keseharian kita, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa semua itu, saya sholat itu karena taufik dari Allah.
Saya puasa itu kemampuan untuk berpuasa. Itu karena saya diberi kemampuan oleh Allah. Badan saya Allah yang punya, dunia segala isinya itu Allah yang menyiapkan. Saya hanya kemudian mendapatkan taufik dari Allah untuk melaksanakan ketaatan itu. Maka ketika saya masuk ke dalam surga pun, ketika saya berhak untuk mendapatkan pahala, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu kita ingat, dan ini banyak yang masih bertanya kepada saya, apa kalau begitu maknanya firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian bima ke dalam surga, bima, baknya ini kan diartikan bak sababiyah, sebab kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ayat ini seolah-olah menggambarkan bahwa saya masuk ke dalam surga itu karena amal saya. Padahal kemarin sudah saya terangkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang tersebut ke dalam apa itu? Surga. Yang memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan ayat tadi? Ini sebagai intisari dari hikmah yang kemarin, saya ingin mengingatkan kepada kita gambaran dan tafsiran ayat ini dengan contoh yang mudah, walillahil mathalul a'la, dan tentu itu buat Allah jauh lebih agung dari apa yang saya gambarkan. Kalau saya misalnya punya anak, kemudian anak saya kasih uang sehari 100.000 rupiah. Saya katakan, nak, ini uang saya berikan kepadamu 100.000. Kalau nanti uang ini habis di jalan yang baik, uang ini kau belanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka saya akan memberikanmu tambahan uang pada sore hari. Tapi kalau nanti uang ini kamu habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya saya tentu tidak akan bersikap sebagaimana sikap saya kalau engkau memberikan uang itu di jalan yang benar. Maka anak saya mengambil uang 100.000 dari saya. Begitu dia pegang uang 100.000, uang 100.000 ini kan sebetulnya uang saya, uang bapaknya. Maka dia genggam 100.000, anak saya pergi keluar rumah, misalnya berangkat ke sekolah, saya mengikuti dari belakang, mengintai misalnya. Dalam intaian itu, saya melihat anak saya ngasih 10.000 kepada pengemis. Kemudian jalan menuju sekolahnya, bertemu orang yang misalnya buta, tidak bisa bekerja, bertemu dengan anak saya, sama anak saya dikasih 10.000 lagi. Di tengah jalan dia bertemu dengan anak yatim misalnya. Karena bertemu dengan anak yatim, maka sama anak saya dikasih 10.000 lagi. Anda bisa lihat, sudah habis berapa ini? 30.000. Begitu jalan lagi, dia melihat orang tua yang tidak memiliki keluarga sama sekali, ada di pinggir jalan, seperti kehabisan harapan dalam hidup ini. Kemudian sama anak saya dikasih uang lagi 10.000. Sehingga sekarang anak saya sudah berinfak berapa ini? 40.000. Sampai di sekolah, anak saya masuk ke musola di sekolah itu salat duha. Selesai sholat duha, dia ambil 10.000 lagi, dia masukkan ke kotak apa ini? Amal. Dan begitu seterusnya. Uang yang 100.000 itu oleh anak saya dibelanjakan, digunakan untuk sesuatu yang menjadi harapan dan perintah saya. Begitu siang, anak saya pulang ke rumah, kemudian menyampaikan kepada saya, Abi, tadi uang 100.000 itu yang Abi berikan kepada saya, itu 10.000-nya saya kasih kepada fakir miskin. Maka saat itu saya berkata kepada anak saya, hebat kamu nak, kamu orang baik. Padahal uangnya itu bukan uang anak saya, tapi uang siapa itu? Uang saya. Ketika anak saya mengatakan, begitu saya selesai, Abi ngasih sama fakir miskin, di jalan saya bertemu
dengan orang dengan indera yang tidak sempurna, tidak bisa melihat. Karena penglihatannya tidak ada, dia berjalan, tidak bisa mencari pekerjaan di siang yang di pagi ini. Maka saya berinisiatif untuk memberikan sedikit dari uang tadi kepada dia. Saya kasih 10.000 lagi. Maka kata saya, wah hebat kamu nak. Kamu sudah berinfak lagi, padahal hakikatnya yang berinfak dan yang memberikan uang itu adalah siapa? Saya. Karena itu adalah uang saya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, itulah sebetulnya gambaran kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pagi besok terdengar azan as-salatu khairum minan naum. Kita semua terbangun bahkan mungkin sebelum azan itu. Yang membangunkan kita itu siapa? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur di buminya siapa? Allah. Begitu kita tidur, kita sadar menghirup udara, itu udaranya Allah. Kemudian ketika kita mau beribadah sholat subuh, kita bangun dari kasur melangkahkan kaki. Kakinya itu yang buat siapa? Allah. Kita masuk ke tempat berwudu, airnya punya siapa itu? Punya Allah. Segala sesuatunya itu sebetulnya kembali kepada siapa itu? Allah. Oleh karena itu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, itu adalah akad dari Allah sendiri. Bukan kemudian transaksi antara kedua belah pihak sama seperti transaksi penjual dan pembeli. Karena kalau transaksinya itu berupa seperti jual beli, maka harga barang yang dijual itu harus seimbang dengan uang yang dimiliki. Kalau saya mau beli barang, saya mau beli baju, saya mau beli makanan, saya mau beli handphone, maka saya akan membeli sesuatu yang sesuatu itu mampu saya beli. Kalau saya melihat ada handphone harganya 3 juta, saya akan berani membeli handphone seharga 3 juta kalau saya punya uang 4 juta. Kalau uang saya 4 juta, saya tidak mungkin berani menawar barang yang harganya 15 juta. Sama, apakah sholat kita yang kita kerjakan ini akan seimbang dengan misalnya balasan berupa surga yang Allah berikan kepada siapa itu? Kepada kita. Tentu jawabannya menjadi tidak apa itu? Berimbang. Oleh karena itu, teman-teman jamaah sekalian yang saya muliakan, ini adalah inti dari hikmah yang pertama, kebersihan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup kepada Allah itu, hubungan saya dengan Allah, hubungan hamba dengan Tuhan, itu kan kata ulama bainar roja wal khauf. Saya punya harapan kepada Allah, tapi saya juga takut kepada Allah. Karena saya takut dari murkanya Allah, maka saya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena rahmat Allah itu dalam Al-Quran itu wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmat saya itu akan mampu meliputi segala sesuatu, tapi tidak berhenti di sana. Fasa'aktubuha, akan saya tulis, artinya akan saya berikan rahmat itu lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang apa ini? Yang bertakwa. Maka ketika saya mau masuk surga, syarat pertamanya adalah minal muttaqin, saya bertakwa. Tetapi kalau di tengah perjalanan manusia ini, yang saya katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya beribadah murni kepada Allah, tetapi saya tahu tidak selamanya saya bisa istiqomah dalam kebaikan. Maka saya berkata, bukan saja iyyaka na'budu, tetapi wa iyyaka nasta'in, saya juga minta tolong kepada Allah. Sama di sini, ketika saya tahu bahwa rahmat Allah itu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, maka saya amil tu fit taqwa. Saya mengerjakan apa ini? Takwa. Tetapi saat saya mengerjakan takwa kepada Allah, tentu tidak selamanya saya bisa konsisten dan istiqomah di sana. Mungkin ada sholat yang bolong, mungkin ada zikir yang terlupakan, mungkin ada puasa yang tidak tertunaikan. Ketika saya tahu bahwa harapan saya itu adalah Allah, saya juga tidak merasa berputus asa dari rahmatnya, sekalipun boleh jadi ketaatan saya berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, itu adalah
intisari dari hikmah yang pertama, malam hari ini kita akan masuk kepada hikmah yang kedua, di mana Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyatakan pada al-hikmatu ats-tsaniyatu, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwati al-khafiyati wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmati al-aliyati. Ini hikmah yang kedua. Ibnu Athaillah juga ingin membersihkan hati seorang salik, orang yang sedang berjalan, menempuh perjalanan untuk bertemu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering, ini gambaran sebelum kita maknai, sering kita menggambarkan ibadah, sering kita menggambarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada bentuk ibadah tertentu. Misalnya, kalau sholat, saya merasa mengerjakan apa ini? Ibadah. Tapi kalau saya bekerja, mencari uang, itu saya merasa seolah-olah saya sedang tidak melakukan apa ini? Ibadah. Padahal dua-duanya itu bagian dari apa ini? Ibadah. Sholat itu tujuan saya kan menggapai ridha Allah. Saya bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga saya, agar anak saya, istri saya, keluarga saya itu dapat memakan makanan yang halal. Itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah itu ingin membuka hati manusia agar manusia itu tahu makomnya. Setiap orang itu mampu beribadah, taat dan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah kalau dia mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan pada makom di mana dia didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyatakan begini, iradatuka at-tajrida, keinginanmu wahai salik, wahai murid, wahai manusia, keinginanmu untuk at-tajrid. Tajrid itu dalam pemahaman tasawuf, at-tajrid itu bahasa Arabnya, mufrodatnya itu al-izalah, menghilangkan. Kayak saya bilang, jarratu as-sauba, jarroda yujar ridu, itu azaltu, saya menghilangkan, melepas. Ya, makanya at-tajrid itu diartikan di sini sebagai melepas al-alaik atau al-alaqah, hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajrid itu lawannya nanti adalah al-asbab. Manusia itu dibuat, ya, diciptakan oleh Allah, hidup itu di dua alam. Tapi dua alam di sini bukan alam amfibi, ya, bisa hidup di darat dan bisa hidup di mana ini? Di air, bukan itu. At-tajrid yang dimaksudkan di dua alam yang dimaksudkan di sini, at-tajrid dan asbab. Orang itu ada yang Allah kehendaki hidupnya itu pada makom at-tajrid. Tajrid itu melepaskan keterkaitan, melepaskan ketergantungan, baik secara zahir maupun secara batin kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Manusia itu kan diciptakan oleh Allah, itu punya hukum namanya hukum sebab dan akibat. Ada aksi, ada reaksi. Kan kita sering bicara itu pepatah dalam bahasa Indonesia, misalnya ada bersih pangkal sehat. Sehat pangkal kaya. Belajar itu pangkal pintar. Itu namanya hidup di alam al-asbab. Karena sebab pola hidup kita bersih, maka kita kemudian akan apa ini? Sehat.
Karena logikanya, kalau pola hidup saya kotor, ya tangan tidak sering dicuci di era seperti sekarang, takut ada apa ini? Virus corona. Kemudian saya memegang hidung saya, memegang mulut saya, virus itu masuk ke dalam tubuh saya menjadi sakit. Tangan saya misalnya memegang sampah, kemudian tanpa saya mencuci tangan, di sini ada banyak bakteri, ada banyak kuman, saya makan, maka boleh jadi nanti saya kena apa ini? Diare. Karena kalau kita mau sehat, ya pola hidupnya harus apa ini? Bersih. Ini namanya makom al-asbab. Tetapi di luar sana, ada orang misalnya, yang tidak menggunakan masker tapi sehat. Yang tidak menggunakan hand sanitizer tapi sehat. Yang tidak mencuci tangan tapi sehat. Ada orang yang menggunakan masker kena sakit. Ada orang yang tangannya bersih tetap kena sakit. Ada orang yang hidupnya sangat higienis ternyata kena diare. Nah, ini sebetulnya kehidupan yang kita lihat di alam nyata seperti itu. Itu oleh Ibnu Athaillah juga dijadikan parameter dan ukuran untuk kebersihan hati manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang iradatuka, ini kata beliau, menginginkan at-tajrida, dia hidup di alam tajrid. Alam tajrid itu yang memutuskan keterkaitan hubungan dengan usaha lahiriah. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Padahal Allah sudah mendudukkan orang tadi di dalam makom al-asbab. Orang yang harus hidup mengikuti aturan sebab dan akibat. Kalau orang mau berpindah dari makom tajrid, dari makom asbab ke makom at-tajrid, ini kata Ibnu Athaillah minasyahwatil khafiyah. Jangan-jangan yang memindahkan itu bukan kesolehan kepada Allah, tapi ada syahwat yang tersembunyi. Ini kalau kita jelaskan pakai teori lama, tapi kalau pakai contoh itu menjadi mudah. Ada orang misalnya yang Allah ciptakan itu fi maqamil asbab. Hidup dia itu harus bergantung kepada sebab dan akibat. Misalnya ya, Hilman ini kan sudah nikah misalnya. Karena nikah, Hilman ini dia punya istri dan punya anak misalnya. Ketika Hilman punya istri dan punya anak, maka dia nggak seperti kemarin ketika masih bujangan. Kalau masih bujangan, nekatnya itu mungkin 1000%. Makan nggak makan, maju tak gentar dia. Punya baju lebaran, nggak punya baju lebaran, dia tenang saja. Kenapa? Wong bujangan, jomblo, apa yang dia pikirin? Artinya apa? Ketika itu, Hilman seandainya tidak makan, tidak punya uang untuk beli baju, dia juga tenang. Kenapa? Karena dia cuma mengurus dirinya apa ini? Sendiri. Tetapi, begitu misalnya punya istri dan punya anak. Anaknya pagi hari minta uang jajan sama bapaknya Hilman. Dia bilang kata anaknya, ayah saya mau berangkat sekolah ini. Minta apa ini? Uang. Hilman kan tidak bisa bilang, nak kok uang terus yang difikirkan? Pikirkanlah kehidupan apa ini? Akhirat, bahwa rezeki itu biadillah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua itu dari rezekinya dari Allah. Kata anaknya, tapi pak, saya naik motor, bensinnya itu nggak bisa diisi dengan saya membaca wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Saya tidak bisa membayar itu misalnya dengan sholawat. Maka karena seperti itu, Hilman menjadi apa ini? Pusing kalau dia nggak punya uang. Bagaimana dia memenuhi harapan anaknya? Bagaimana dia memenuhi harapan siapa itu? Orang tuanya. Maka orang seperti Hilman itu seolah-olah oleh Allah dihidupkan di dalam alam yang namanya al-asbab. Hilman harus bekerja kalau mau dapat uang supaya bisa memenuhi apa ini? Keinginan keluarganya. Saya misalnya, saya ambil contoh, saya saja misalnya. Ketika saya punya anak, saya punya keluarga, saya ada pesantren, ada lembaga pendidikan, di sana ada guru, di sana ada pegawai. Saya tidak bisa mengatakan kepada guru-guru misalnya, ayo hayya alat tawakal. Ya, kita ini berjuang tawakal, jangan tanya gaji, jangan tanya upah setiap bulan. Kata guru-guru, ngajarnya sih ikhlas.
Tapi Ilyas kan tidak bisa memenuhi apa ini? Piring di meja makan. Apa istrinya kemudian bisa tenang kalau suaminya ditanya, ngajar di Darul Rahman berapa gajinya? Jangan tanya gaji, sudahlah, tawakal kepada siapa ini? Allah. Istrinya akan ngomel-ngomel. Ketika istrinya ngomel-ngomel, istrinya cerita sama Hilman. Ini kita butuh biaya listrik, biaya rumah, biaya cicilan motor, misalnya cicilan mobil, macam-macam. Kalau nanti ada sakit, melahirkan kayak apa. Hilman yang asalnya mungkin tulus bersih, dia menjadi apa ini? Kepikiran. Ketika kepikiran, maka sebetulnya Allah sedang menempatkan Hilman itu di alam yang namanya apa ini? Asbab. Kamu punya tanggung jawab anak, kamu punya tanggung jawab istri, penuhi kebutuhan mereka dengan cara apa ini? Bekerja. Kalau Hilman kemudian melihat satu misalnya, ya, contohnya Habib Umar ini aja, ya kan? Habib Umar ini kan pasti belum nikah ini kan, masih bujangan misalnya. Karena masih bujangan misalnya, ya. Habib Umar nih mikir begini, saya ini masih bujangan, nggak punya kewajiban, nggak ada istri yang minta nafkah, nggak ada anak yang minta uang. Kemudian Habib Umar sudah biasa dengan kehidupan yang sangat-sangat apa ini? Sederhana, baju nggak pernah milih, apa aja dipakai. Makan ya seadanya, makan kurma 3 potong, 3 biji sudah senang. Minum air sambil wudhu pun bisa misalnya. Maka Habib Umar ini merasa begitu, kalau begitu saya iktikaf saja di luar Batang misalnya. Atau saya iktikaf saja di makam Sunan Ampel misalnya di Surabaya, ngajak Farel berdua nih. Sama-sama apa ini? Bujangan. Zikir dia. Ya, Habib Umar nih dengan Farel ini dua zikir dari pagi. Zikir, baca Quran, baca ratib saja. Kemudian terdengar nih, sama siapa ini? Sama Fadil misalnya. Itu yang namanya Umar. Tiap pagi Masya Allah, aurat yang dibaca luar biasa. Semua rotib, semua hizib itu hatam. Ya, pagi itu Yasin bisa dibaca 3 kali, Waqiah mungkin 11 kali. Misalnya begitu. Maka Fadil berangkat untuk membuktikan itu. Dia lihat betul. Habib Umar itu sedang apa ini? Zikir. Kepikiran dia. Kata Fadil, Masya Allah ini, saya nggak bisa zikir kayak begitu. Tapi saya kepengen dapat pahala seperti itu. Mikir dia. Ini Habib Umar pasti zikir kayak gitu, lapar dan haus. Maka Fadil di luar Batang itu mampir ke satenya Kiai Soleh Sofyan itu, Pak Deku itu. Ya, beli sate dia, sate kambing 20 tusuk, ya, nasi 1 bungkus, kemudian diberikan jus 2 gelas, kasih air mineral, dibawa sama Fadil. Sekata Fadil, ini nanti kalau dimakan sama Habib Umar, kalau diminum sama Habib Umar, kelak di akhirat saya mau minta berbagi apa ini? Pahala yang sama. Nanti saya bilang sama malaikat, malaikat, Habib Umar tuh zikir kuat kayak gitu. Itu karena saya kasih sate. Coba dia nggak makan sate, lemas. Coba dia nggak minum jus, wah berantakan wiridnya. Misalnya seperti itu. Maka dikasih sama Fadil ini, dikasih ke Umar. Begitu dikasih Umar, misalnya nih ya, Farel ngelihat, ya subhanallah, hebat betul ini Umar. Atau Hilman tadi yang makomnya masih asbab ngelihat, ya Allah, Farel Umar nggak kerja apa-apa, dapat apa ini? Dapat sate 20 tusuk, dapat jus 2 gelas. Selesai makan, Umar zikir lagi sampai malam. Malam misalnya saya datang ke luar Batang. Begitu saya datang keluar, Masya Allah, ini Umar dari pagi nggak selesai zikir ini. Pasti belum makan. Saya ambil nasi goreng kebun sirih yang enak itu pakai kambing, ya kan? Nasi goreng saya bawa, saya bilang supaya nggak kolesterol terus, sambil saya berikan salad, saya berikan buah-buahan yang dingin, saya bawa semua ke masjid. Begitu saya bawa ke masjid, saya panggil Habib Umar, yuk makan dulu, berhenti zikirnya. Ini kebetulan saya bawa nasi goreng masih hangat. Oh ini ada sop buah, ini ada. Maka Farel tambah kaget lagi sama Hilman. Masya Allah, cuma modal zikir, ya. Ini pagi makan siang makan sate, malam pesta pora makan nasi goreng, makan buah-buahan. Padahal Umar tadi itu sudah mau tajrid itu. Dia tajrid kan. Syaratnya beli nasi goreng itu punya duit. Syaratnya beli nasi goreng itu jalan ke tukang nasi goreng. Syaratnya beli sate di Pak Deku itu ya jalan keluar masjid untuk ke warung sate. Tapi dia nggak ngapa-ngapain itu. Kecintaannya kepada siapa itu? Allah. Ini kan beda-beda. Umar, karena dia nggak punya tanggung jawab anak dan keluarga, dia zikir di masjid itu kenyang. Paham? Makomnya dia dengan baca sholawat itu gembira.
Dengan baca Quran itu perutnya merasa apa ini? Kenyang. Ya, boleh percaya boleh tidak itu bergantung orangnya. Sama aja toh kayak kita jatuh cinta itu. Kalau kita mencintai perempuan itu, perempuan kita cintai itu, maka apa yang terkait dengan perempuan itu benar semua kalau kita cintai. Ya, biar kata ibunya, biar kata, lu jangan mau sama cewek itu pengeretan misalnya, materai misalnya, nggak cakep misalnya. Tapi kalau sudah cinta, maka semuanya menjadi apa ini? Benar. Dikasih masakan yang aneh-aneh. Kalau dari istri yang kita cintai, rasanya enak. Nggak percaya Farel, nanti kamu kalau baru nikah, itu istrimu tuh indah banget. Cantik banget, biar masak kacang hijau pakai garam, ya. Bubur kacang hijau, kasih kacang hitam, kasih garam. Itu rasanya tetap apa itu? Enak. Kenapa? Karena kamu cinta sama dia. Tapi kalau Farel nanti sama istrinya dikasih bubur kacang hijau yang asin, ya 3 bulan, saya yakin dicerai bininya. Itu kenapa? Lo mau gua mati? Kenapa? Dikasih garam tiap hari stroke saya. Tetapi ketika dia masih cinta, dia nggak akan apa ini? Protes. Sama, ada orang yang makomnya itu nggak ada urusan dengan dunia luar. Indranya, jiwa raganya, itu sudah menyatu dan ingin selalu bersama Allah. Maka yang namanya Habib Umar itu kenyang dengan baca sholawat. Yang namanya Habib Umar itu kenyang dengan baca ratib. Dia dikasih nasi goreng atau tidak dikasih nasi goreng, itu tidak berdampak apapun, tetap lurus. Maka Hilman kemudian mikir, kenapa saya nggak hidup kayak Habib Umar aja ya? Tiap pagi zikir, wirid, nanti giliran jam makan Umar, ada yang nganterin. Pertanyaannya, ketika Hilman mau pindah kepada kehidupannya Umar ini, dia pindahnya itu karena ingin baca Qur'annya, atau sebetulnya karena malas kerja dia. Kan gitu satu. Bisa jadi, kan dia ingin lepas dari apa ini? Kerja. Ya Allah, saya kerja capek betul ini. Keringat bercucuran, mungkin kotor, mungkin ini, mungkin itu. Sementara Umar enak sekali itu di masjid, ya kan? Cuma pakai sorban, pakai jubah, pakai sarung, zikir, rezekinya datang. Kan banyak orang yang kayak gitu. Dia zikir di masjid, tahu-tahu ada orang ngasih uang. Umar ini ya, saya besok mungkin nggak bisa beliin sate lagi, saya mau pulang ke, ya udah Umar nanti kalau lagi zikir, ini saya tinggalin uangnya 10 juta. Ketawa dia. Ya kan? Tapi ada orang yang makomnya ketika dapat 10 juta dengan tidak dapat 10 juta itu sama aja. Nah, kita yang melihat seperti itu ada syahwat kan. Hilman saya sama lah, kita sama-sama makhluk yang suka duit lah, nggak ada bedanya. Begitu lihat Umar kayak gitu, saya bilang, saya mau begitu. Begitu saya mau begitu, saya di masjid terus kan, dicari sama istri saya. Ini kemana kakanda tercinta ini yang biasa kerja ini? Tahu-tahu ada di masjid. Begitu ada di masjid kan istri saya nanya, abang nggak kerja? Nah lihat, saya ingin lepas dari beban pekerjaan ini kan. Saya bilang sama istri saya, kok kerja sih yang dipikirin? Zikirlah kepada Allah. Benar nggak? Saya ingin zikir kepada Allah, atau saya sebetulnya ingin lepas dari beban pekerjaan itu? Satu. Itu makanya jangan-jangan pindahnya kita ke samping ini karena syahwat khafiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu terjadi antara saya dengan Umar misalnya. Umar nih walaupun Habib kan murid saya. Saya bukan Habib, bagaimanapun gurunya dia. Saya merasa takut kalah saingan. Kan murid saya ngomong, saktian mana? Faiz sama Umar. Ya saktian Umar lah. Buktinya Faiz kalau mau makan kerja dia. Umar kalau mau makan zikir. Lihat. Iya. Di mata orang awam, hebatan siapa? Hebatan Umar. Karena Umar begitu baca misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih. Seakan-akan rezeki itu dibuka oleh Allah untuk Umar. Saya misalnya, untuk membuka rezeki itu kan perlu bekerja. Nah, ketika saya berhadapan kayak gini, mungkin timbul sifat apa ini? Hasud. Masa sih gua kiainya kalah sama muridnya sih? Masa sih saya gurunya kalah sama muridnya? Nah, kalau gitu, nanti orang anggap Umar yang soleh, saya nggak soleh. Karena saya ngajari hikam ya, tapi kerja cari duit. Sementara Umar, begitu pulang selesai ngaji hikam, dia terusin zikirnya. Maka pandangan orang, Umar itu lebih soleh daripada apa ini? Saya. Maka saya ingin dikatakan sesoleh Umar, saya tinggalkan kehidupan saya yang al-asbab ini, pindah ngikutin Umar, tapi bukan karena Allah sebetulnya. Tapi karena apa ini? Ada syahwat khafiyah. Ada syahwat yang tersembunyi. Ini hati-hati nih. Ya.
orang yang teriak-teriak bela Islam, ya, orang yang mengaku-ngaku mujahid fisabilillah, ya, politisi yang kalau kampanye ngomongnya demi rakyat, bersama rakyat, karena rakyat. Hati-hati loh. Ada orang yang betul-betul hidupnya untuk rakyat. Siapa contohnya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada orang yang hidupnya betul-betul untuk rakyatnya. Siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar itu orang dibuat kenyang, dirinya apa ini? Lapar. Ya. Itu orang-orang ketika Sayyidina Umar menaklukkan Persia. Itu yang namanya Imperium Persia. Itu sebagian petinggi-petingginya yang kemudian mau masuk Islam ke Madinah. Itu kan datang ke Madinah itu dengan persepsi yang berbeda kan. Dia pikir Umar itu hebatnya kayak apa. Rumahnya kayak apa, kekayaannya bagaimana. Begitu datang ke mana? Ke Madinah, ditanya, "Aina qasru Amiril Mukminin?" Di mana istananya Presiden Umar bin Khattab? Kata masyarakat, "Laisa lahu qasrun." Dia nggak punya apa itu? Istana. Ya tinggal di mana? Di rumahnya. Coba aja cari di rumahnya. Coba lihat. Begitu datang ke rumahnya, Hurmuzan itu, salah seorang panglima hebat Persia ketika datang ke Madinah, itu bergumam kata ahli sejarah, bahwa kandang anjingnya di Madain itu kan ibu kotanya Persia, yang ditaklukkan oleh Sayyidina siapa ini? Umar setelah perang Qadisiyah di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Hurmuzan, ini rumahnya Amirul Mukminin Umar. Kata beliau, nanti kan masuk Islam Hurmuzan. Kandang anjing saya di Madain, itu rasanya lebih mahal daripada rumahnya siapa ini? Amirul Mukminin. Coba lihat. Umar jadi kayak gitu. Itu jangan kita tiru langsung. Berantakan nanti. Kenapa? Karena Umar ketika memilih at-tajrid kayak begitu, dia nggak ada urusan dengan hal keduniawian. Itu juga membangun itu bersama siapa itu? Anak-anaknya. Umar itu pernah kritik anaknya Abdullah bin Umar. Bawa daging. Ya kalau mungkin sekarang misalnya ini anaknya khalifah loh. Yang kekuasaannya luar biasa. Misalnya kalau sekarang, bawa sate ayam 10 tusuk lah. Masuk ke rumahnya itu. Ditanya sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. "Madza fi yadika?" Ada apa nak di tanganmu itu? Daging. Daging apa? Daging bakar. Loh, kenapa kamu bawa daging bakar? Ya saya tadi lewat pasar. Karena lewat pasar ada orang bakar daging tuh baunya enak. Karena enak saya beli. Apa kata Umar? "Awakullamashtahita istaraita." Apa setiap kamu kepengen, kamu pasti apa ini? Beli. Ini kan orang yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau nanti kita mau begitu, hancur. Kalau kita tidak membangun itu dari hati kita yang paling apa ini? Dalam. Maka nggak boleh itu. Kalau ada orang melihat hidupnya fi maqamit tajrid. Ya, ini makomit tajrid itu dari hatinya. Ini mungkin saya juga ikut mengingatkan ini. Kadang-kadang orang itu salah memahami makna tawakal. Ya, begitu dibangunin sama istrinya pagi-pagi, "Abang, ayo kerja bang, cari duit." Kata suaminya, "Wahai istriku, saya ini tawakal kepada Allah." Istrinya terima misalnya, "Ya udah bang, kalau memang tawakal, udah." Seharian mereka lapar nih, karena suaminya nggak apa ini, nggak kerja. Tahu-tahu ngelihat tetangganya pulang, ya beli televisi yang gede, beli kulkas 3 pintu, mobilnya baru. Timbul rasa apa di dalam hatinya ini? Rasa iri. Itu tandanya kita tidak bertawakal kepada siapa itu? Allah. Maka guru saya, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu kalau ngajar tafsir, itu selalu bilang, al-jawarihu ta'mal. Yang namanya anggota tubuh itu harus bekerja. Mata melihat, telinga mendengar, tangan bergerak, kaki melangkah, semuanya bekerja. Yang tak tawakal siapa? Al-qalbu, hati kita. Yang tawakal kepada siapa ini? Allah. Kalau orang sudah bisa seperti itu namanya dia tajrid, walaupun kelihatan hanya tajrid batin. Kalau sudah tajrid zahir batin itu, dia nggak lagi pakai itu. Semuanya dia tawakal kepada Allah. Dapat makan dia gembira, tidak makan juga dia gembira. Ini namanya tajrid. Kalau kita enggak kan? Kan banyak orang yang sok-sok berani sekarang kadang-kadang. Nggak usah takut sama corona. Takut kepada siapa itu? Allah langsung.
Wah, sudah kemudian. Nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak ikut protokol kesehatan, tidak menghargai PSBB misalnya. Dengan alasan tawakal kepada Allah, dia nggak takut itu. Tetapi, kalau dia nggak dapat duit, hatinya gelisah. Kalau dia nggak bisa makan, hatinya gelisah. Kalau lihat orang lain punya rezeki lebih banyak, hatinya hasut. Itu berarti dia tidak tawakal kepada Allah. Dia hanya bermain-main untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam apa ini? Dirinya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bagian yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau Anda masih pada makom al-asbab, jangan Anda berpindah kepada at-tajrid, karena jangan-jangan yang memindahkan Anda dari al-asbab ke at-tajrid itu bukan keinginan tulus kepada Allah, tetapi lebih kepada asyahwah al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ini bahaya, ya. Saya terangkan sedikit, ini juga syahwat yang berbahaya itu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sering bercanda sama teman-teman. Kita ini punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada orang kadang-kadang amar ma'ruf nyambi mungkar. Ini beda tipis nih, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ada orang amar ma'ruf nyambi mungkar. Ini lihat. Saya misalnya ngelihat Farel nggak bener misalnya saya ustadz, Farel ini jadi ustadz, mudah nanti jadi kiai di Gresik nanti ini. Farel ini jadi ustadz, saya juga jadi ustadz. Kemudian nauzubillah, Farel ini tadi itu tergelincir dalam hidupnya. Misalnya karena ustadz tenar, ganteng, ya, menarik, ya, banyak fansnya, ibu-ibu. Kebetulan ada janda masih muda cantik gitu loh. Farel mampir ke rumahnya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya ngeliat dengan mata kepala saya. Kalau saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, kan saya datang malam-malam ke rumah Farel. Atau Farel saya WhatsApp, Farel yuk ketemu saya di makam Sunan Giri di atas. Ada apa Gus? Udahlah ketemu sebentar. Begitu ketemu saya ngomong sama Farel. Farel, baini wa bainaka tsummaullah. Ini gak ada orang lain. Cuma saya, engkau, dan Allah. Saya tadi ngeliat loh Farel, kamu masuk ke rumah janda, ini nauzubillah Farel, contoh aja kan gitu. Ya kan, contoh aja. Kata Farel, loh Gus tahu? Ya tahu lah. Saya pas lewat tadi, kamu belok ke kanan gitu loh. Ke rumah itu. Saya lihat kok kamu cengar-cengir bercanda di dalam, nggak pantas Farel. Kamu kan pemuka agama, kamu kan ustadz. Ya berakhlaklah yang benar seperti akhlaknya ustadz. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat nih, itu Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya itu wanti-wanti. Saya melakukan itu amar ma'ruf nahi mungkar ikhlas, karena siapa ini? Allah. Ini saya jelasin tiga step, 3 langkah. Untuk mengukur keikhlasan dan ketulusan saya, itu ada ukuran lain. Misalnya Umar nih, Habib Umar Al-Atas nih, kebetulan tahu juga Farel masuk ke rumah janda. Nih, Farel masuk ke rumah janda. Umar tahu juga. Ketemu di jalan sama saya. Ketemu di jalan, ini Umar bareng-bareng ke makam Sunan Giri. Sebelum sampai di atas tuh, saya lihat Farel sama masuk rumah janda. Kata Umar, Gus lihat, itu Ustadz Farel masuk ke rumahnya janda. Ayo kita lihat, bener. Saya dengan Umar sama-sama baik. Mar, jangan ngomong sama siapa-siapa ya, nanti kita nasihati lah Farel itu. Bagaimanapun kan dia teman kita, sama-sama Ustadz lah, jangan menjatuhkan. Iya oke. Saya nih merasa nanti saya mau datang asar ke rumah Farel. Nggak janjian sama Umar. Pokoknya siapa yang bisa kasih nasihat, kasihlah nasihat itu. Saya jam 4, habis sholat asar, berangkat mau ke rumahnya Farel. Tahu-tahu Umar lebih dahulu ngasih nasihat. Nih, ketika saya melihat Umar ngasih nasihat sama Farel, saya merasa kecewa. Paham merasa kecewa? Ya Allah, kok diduluin siapa ini? Umar. Berarti saya itu amar ma'ruf nyambi mungkar. Kenapa? Karena saya sebetulnya tidak ingin ma'rufnya. Tapi saya ingin apanya itu? Ingin superioritas di depan siapa itu? Farel kan? Saya ingin Farel, kamu punya aib loh. Tadi saya lihat kamu main ke rumahnya janda muda. Tetapi karena nasihat itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh siapa ini? Habib Umar. Maka saya kan sudah tidak lagi punya kesempatan untuk kasih apa itu? Nasihat. Kalau saya gagal memberi nasihat karena keduluan orang lain yang sama baiknya, kemudian saya merasa apa ini? Kecewa, berarti saya itu masih amar ma'ruf itu dengan syahwat.
Itu yang sering guru saya bilang, amar ma'ruf, nyambi mungkar. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya jadikan tema khutbah Jumat. Kan kita bersaing, Farel, ya, di makam Sunan Giri itu, ya, saya, Umar sama Farel itu bersaing, sama-sama jadi ustadz lah di sana, ya. Ketika Farel punya aib, saya merasa ada apa ini? Senjata. Untuk apa itu? Menjatuhkan pamornya. Maka saya Jumat depan kebetulan giliran saya di Masjid Agung Gresik di bawah itu. Saya ceramah, ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih. Memang kita sudah sampai pada akhir zaman. Orang yang bersuara ma'ruf, orang yang terlihat baik. Ternyata semalam saya lihat mampir di rumah janda. Tahu siapa? Itu adalah imam kita Farel. Itu namanya bukan amar ma'ruf. Karena pasti dorongannya adalah apa itu? Syahwat. Ya? Al-mu'min itu yuslih wa yastur. Orang baik itu, yang beriman itu yuslih, memperbaiki wa yastur dan menutup apa itu? Aib. Tapi kalau sudah membuka aib, menyebarkannya, menggosipkannya, ya, menghujat, memviralkan dengan tujuan merendahkan harga diri orang lain, itu jelas pasti dorongannya bukan apa itu? Amar ma'ruf, tapi ada namanya apa itu? Syahwat. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi orang itu tahu kalau dia sudah ada di makom asbab, jangan berpindah ke makom apa ini? Tajrid. Sampai kapan? Sampai Allah memindahkan. Kan bisa jadi toh, saya kerja setiap hari dengan baik, ya, saya kerja di sebelah kiri, saya sholat di sebelah kanan. Kapan waktunya sholat, saya sholat. Kapan selesai saya sholat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Saya cari rezeki. Begitu nanti azan zuhur, saya berhenti. Misalnya saya naik taksi. Oh ya Allah, habis subuh, sholat subuh, saya ambil taksi di Pul, saya berangkat. Begitu mau duhur, saya masuk ke masjid, saya sholat. Begitu selesai sholat, saya zikir, saya sholat ba'diyah, sudah cukup, saya bawa taksi lagi. Sampai kapan? Asar. Kalau kita lakukan seperti itu, mungkin pada satu masa, Allah juga kasih karunia kita, makom apa ini? Tajrid. Sebaliknya, ini lebih parah lagi nih. Wa iradatu kal asbab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, itu inhitat. Ini kebalikan yang tadi. Ada orang yang Allah kasih rezeki fi maqamit tajrid. Tiba-tiba dia kepengen berpindah ke makom apa ini? Al-asbab. Itu inhitat. Inhitat itu meluncur, jatuh anil himmatil aliyah, dari jiwa yang asalnya sangat-sangat apa ini? Mulia. Lihat. Ada banyak ulama yang tidak menikah. Ini saya ceritakan ya, tapi jangan dicontoh. Ya. Nanti Farel terus nyontoh nggak nikah. Kalau nggak nikah tapi kayak Imam Ghazali nggak apa-apa. Kalau nanti nggak nikah kayak Imam Nawawi nggak apa-apa. Ya. Imam Ghazali nikah, tapi kan ada orang kadang-kadang salah itu paham. Cerita Imam Ghazali itu rambutnya gondrong. Imam Ghazali rambutnya gondrong tuh nggak sempat cukur karena nulis kitab. Nah, kalau kita gondrong itu memang malas cukur kan begitu. Nah ini jangan sampai salah. Imam Nawawi misalnya, Imam Suyuti itu nggak nikah. Ada orang mempertanyakan kenapa seperti itu. Loh, karena mereka boleh jadi sudah sampai pada makom apa ini? Tajrid misalnya. Misalnya, ambil contoh Habib Umar lagi lah. Tadi kan contohnya beliau juga. Ayahnya bilang begini sama Umar. Umar, sudahlah nanti tamat dari pesantren, nggak usah cari rezeki. Bapak aja yang ngasih rezeki kamu tiap hari. Tapi rezekinya sederhana ya Umar. Misalnya, semua orang kalau tamat sekolah, kan berpikir cari apa ini? Pekerjaan. Supaya bisa apa itu? Mandiri, punya uang, dan sebagainya. Ayahnya Farel bilang, ayahnya Umar bilang, Habib Abdurrahman bilang nggak begitu. Sudah Habib Umar, pokoknya setiap hari Abah kasih uang 50.000. Abah nggak minta Umar kerja, Umar bawa duit, enggak. Yang Abah minta, Umar rajin zikir, rajin ibadah, rajin baca buku, syukur-syukur bisa ngarang buku. Nah, lihat nih. Ya. Maka kejadian nih, Umar nih. Dengan modal 50.000, Umar tuh bahagia. Ya. Tapi Umar kalau uangnya 50.000, jangan kepengen makan pizza, gitu loh ya. Karena nggak cukup. Tapi Umar dengan 50.000 tuh senang. Dia merasa, ya Allah, Abah bener nih, Bah. Kalau Umar terus baca buku, bisa nulis buku, bisa ngarang kitab, Abah itu nggak minta apa-apa. Enggak,
Abah ikhlas. Nggak usah Umar pikirkan bagaimana membalas kebaikan Abah dengan materi. Bahkan Abah sekarang, Umar sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, sudah selesai ngaji di Yaman pun, nggak apa-apa. Yang penting, Umar nanti bisa ngarang apa ini? Kitab. Maka dia mulai nulis tuh, Hilman. Ya, nulis kitab, baca kitab. Dengan uang cuma 50.000. Itu 50.000 dia ngekos itu. Ya, di samping perpustakaan misalnya. Tapi dia nikmat. Artinya apa? Dengan uang 50.000 harus bayar listrik, harus bayar air, harus makan. Mungkin dia hemat. Mungkin makannya juga 2 kali sehari, karena harus berbagi ini. Tapi dia menikmati itu. Bahkan kadang-kadang sampai lupa makan. Kenapa lupa makan? Nikmat dengan ilmu. Lihat nih. Nikmat dengan ilmu. Kalau sudah seperti itu, tahu-tahu Farel sudah Umar ini sudah nikmat banget dengan ilmu. Mudah-mudahan bisa mensyarah Alfiyah nanti sesuai dengan pesantren Darul Rahman. Nanti Habib Umar ketemu saya 10 tahun lagi bawa kitab. Gus, ini saya mensyarah Alfiyah fi Thawbihil Jadid. Ya, seperti ada kaidahnya, ada syarahnya, ada tamrinatnya. Saya ngarang ini Gus katanya. Terus Habib Umar, ini berkahnya saya disuruh Abah dulu nulis. Ini kan mulianya luar biasa. Tahu-tahu ngelihat Farel. Siapa Farel ini? Jadi anggota DPR misalnya, ya? Atau jadi gubernur Jawa Timur lah Farel. Begitu jadi gubernur Jawa Timur, Umar nanya, Farel, ente jadi gubernur? Iyalah, modal ini katanya. Modal berapa? Miliaran gua pasang spanduk, pasang ini. Umar tertarik nih. Kata Umar, ya Allah, iya ya, enak ternyata jadi apa ini? Pejabat, mobil dinas, baju dikasih, rumah disediakan, ya kan? Masuk mobil ada yang bukain. Kata Umar, saya di masjid jalan sendiri, ya kan? Mandi sendiri, ya kan? Naik angkot misalnya. Kemudian Umar yang sudah pada makom tajrid itu tiba-tiba kepengen pindah ke makom apa ini? Asbab. Itu kata Ibnu Athaillah inhitat. Sama dengan orang terjun bebas dari makom yang tinggi kepada apa ini? Anil himmatil aliyah, menjadi jiwa yang rendah. Karena asalnya sudah berbahagia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pada makom at-tajrid, sudah tenang, bahagia dengan itu, tiba-tiba dia berpindah. Ini jamaah sekalian, rahasia sebetulnya di antara banyak ulama. Saya punya kitab ya di rumah itu. Menarik itu judulnya. Judulnya Al-Ulama'u Alladzina atharu al-ilma al-zawaj. Ulama yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Jadi satu buku itu isinya ulama-ulama jomblo. Ya, sampai wafat itu enggak nikah. Siapa contohnya? Imam Nawawi. Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, yang ngarang sarahnya Sahih Muslim, yang ngarang sarahnya Muhazzab Al-Majmu'. Imam Nawawi yang punya kamus dalam bahasa, ya. Imam Nawawi itu muridnya Ibnu Malik Alfiyah. Ya, kalau anak-anakku nih santri Darul Rahman belajar Alfiyah tentang musawwirat tentang musawwiratul ibtida bin nakiroh. Mubtada yang boleh nakiroh. Ini kalau yang belajar nahu, kan mubtada itu selamanya harus apa itu? Ma'rifat. Tapi ada mubtada yang boleh pakai apa ini? Nakiroh. Itu contohnya di Alfiyah wahal fatan fikum famahilun lana warajulun minal kirami indana. Itu isyarat dari Ibnu Malik kepada Imam Nawawi muridnya. Yang begitu apa ini? Hebat. Makanya dikatakan warajulun minal kirami indana. Nah, Imam Nawawi yang hebat ini ternyata nggak nikah. Ada orang tanya sama saya, Ustadz, apa Imam Nawawi itu nggak tahu kalau nikah itu sunnah Nabi? Ini murid sekarang kan banyak yang begitu tuh, lebih tahu dari gurunya, ya kan? Dianggapnya Imam Nawawi itu nggak tahu kalau nikah itu bagian dari sunnah tradisi hidupnya para nabi. Nggak begitu. Kita ngaji di Fathul Mu'in kok, iya kan? Nikah itu hukumnya bukan sunnah. Kalau nikah hukumnya sunnah itu tandanya nggak ngaji itu. Nikah itu hukumnya ya tergantung dengan ahkam taklifiyah yang 5. Bisa jadi nikah itu hukumnya wajib, bisa jadi nikah itu hukumnya sunnah, bisa jadi sekedar mubah, bisa jadi nikah itu hukumnya makruh, bahkan nikah itu bisa jadi hukumnya apa itu? Haram. Tergantung kondisi siapa yang mau menikah. Itu nggak usah kita bahas dalam pengajian hikam. Lihat di pengajian apa itu? Fikihnya.
Imam Nawawi itu sangat mencintai ilmu, sangat mencintai zikir. Makanya punya buku namanya Al-Azkar Lin-Nawawi. Punya hizib namanya Hizbun Nawawi. Itu ulama yang sangat nikmat dengan ilmu dan sangat nikmat dengan apa ini? Zikir. Maka kerjaannya beliau itu tiap hari, kalau nggak zikir, ngapain itu? Nulis. Imam Nawawi itu sampai pada makom yang kalau menulis ilmu, mensarah hadis Nabi, melihat ayat Quran ditafsiri, itu bahagianya lebih bahagia dari kita ngelihat istri kita yang paling cantik gitu. Ketika seperti itu, maka makomnya sudah apa ini? Berbeda. Nah, kita jangan niru yang seperti itu kalau dorongannya apa ini? Syahwat al-khafiyah. Jangan Fadil itu kemudian niru dia. Mau jadi Imam Suyuti, mau jadi Imam Nawawi. Oh, saya biar dibilang hebat nih, nggak tertarik sama perempuan, soleh, ya kan? Saya ini nggak tertarik, pokoknya nggak. Pura-pura jadi imam siapa ini? Suyuti. Tapi setiap ada cewek lewat itu, ya Allah, cakep banget. Tahu-tahu cewek yang cakep lewat itu diambil sama Farel. Sakit hati Fadil. Ya Allah, tahu gitu gue berani maju. Kenapa? Sama Farel aja mau, mestinya sama saya juga mau. Kalau begitu, berarti dia meninggalkan cinta sama perempuan itu bukan karena aslinya, tapi karena ada apa ini? Syahwat khafiyah. Ada syahwat khafiyah. Kalau dibalik, ya, yang sudah tenang di masjid, tahu-tahu misalnya ya mau ngurusi dunia. Habib Umar yang sudah bagus nanti bisa ngarang sarahnya Alfiyah, bisa buat tafsir, bisa buat sarahnya Rotib Haddad, bisa memaknai Simtud Duror misalnya dengan pemaknaan yang jelas dikasih dalil luar biasa. Tahu-tahu tertarik jadi pedagang misalnya. Ya kitabnya ditinggal, ngajarnya hilang, tahu-tahu kemana ini Habib Umar? Di mall Gus sekarang. Ngapain? Wah tokonya 3, ngurus siapa? Matahari misalnya. Itu namanya inhitatun anil himmatil aliyah. Karena paling bahagianya orang ketika dia bertakarrub kepada Allah dalam keadaan yang khusus luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, 1 jam tidak terasa kita membahas tentang hikmah yang pertama tadi, ya, kesimpulannya, kemudian melanjutkan kepada hikmah yang kedua. Itu intinya bahwa sebagai manusia untuk mendapatkan makom seperti yang diinginkan oleh Imam Ibnu Athaillah, mencapai ketinggian dalam derajat tasawuf, maka orang itu harus tasfiyah qalbunnya. Hatinya harus diapakan itu? Dibersihkan. Bahwa semua yang dia lakukan, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas dari yang namanya syahwat, lepas dari yang namanya hawa nafsu, lepas dari keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah, di luar keikhlasan kepada Allah, sekalipun itu berbentuk di dalam ibadah. Maka kita itu harus rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian sedikit-sedikit kita merasa menjadi orang yang soleh. Kita coba lihat doanya semua nabi, ya, doanya semua nabi. Nanti santri Darul Rahman bisa cari itu semua di ayat-ayat Al-Quran. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Kurang apa? Ketika Nabi Ibrahim ya meminta kepada Allah, Rabbi habli hukman, ya Allah berikan kepada saya hukman, kekuatan menjadi hakim, penguasa dan sebagainya, diartikan sebagai hikmah, memiliki ajaran luhur tentang tauhid, dikatakan sebagai bapaknya tauhid. Itu Nabi Ibrahim mengatakan wa alhiqni bis-shalihin. Gabungkan saya ya Allah dengan orang-orang yang apa ini? Yang soleh. Itu kan harapan. Soalnya Nabi Ibrahim bilang, saya ini bukan orang soleh. Gabungkan saya Allah, tolong saya Allah, walaupun saya ini bukan orang soleh. Alhiqni bis-soleh. Itu Nabi Ibrahim. Ibrahim jaga karsa, ya kan? Sholatnya masih bolong-bolong kadang-kadang, tiba-tiba merasa luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam coba, ya, ketika sudah jadi apa ini? Raja di Mesir. Kan Rabbi qad ataitani, ya Allah, Engkau sudah memberikan saya ini kerajaan yang luar biasa. Engkau mengarjakan kepada saya takwil al-ahadis. Coba ini. Nabi Yusuf itu kan pinter ngapain itu? Mentakwil mimpi. Dan mimpinya itu pasti benar kalau ditakwil Nabi Yusuf. Kalau kita kan belum tentu. Ya kan? Mimpi dipatok ular. Katanya nih, jomblo. Kalau mimpi dipatok ular, itu mau dapat jodoh.
Maka dia tungguin aja bertahun-tahun. Ya Allah, kok jodohnya nggak ada. Karena mungkin mimpinya itu tidak apa ini, tidak berdasar. Kita kan sering takwil mimpi itu ngarang-ngarang. Tapi kalau Nabi Yusuf itu takwilnya pasti benar. Tapi berdoa juga wa alhiqni bis-sholihin. Itu ada namanya kerendahan apa ini? Hati. Rasulullah dalam hadis yang kemarin itu, ya, ma minkum, itu tidak seorang pun itu akan masuk surga itu dengan apanya ini? Amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah. Nabi bilang wala ana, saya juga nggak akan masuk surga kecuali illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali saya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini kita mampu membersihkan hati kita, meletakkan jiwa dan raga kita, menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mudah mengaku-aku kesalehan diri sendiri, karena bagaimanapun hebatnya kita tidak mungkin meraih surga tanpa adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hikmah ini dulu guru saya ini sebagai penutup menyimpulkan. Orang itu jangan bangga dengan amalnya, dan orang itu jangan bangga dengan makom yang terlihat oleh mata kepalanya di dunia. Kenapa? Nanti di akhirat ditanya misalnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Faiz, kamu datang ke saya minat dunia ini bawa apa? Saya mau bilang depan Allah, bawa sholat ya Allah. Sombong betul saya. Kalau saya bilang nanti, Faiz, kata Allah ini di akhirat, kamu sekarang datang dari kehidupanmu dunia dulu itu bawa apa? Kalau saya bilang bawa sholat, kan bisa dibalikin sama Allah. Sholatmu itu bukan liwajhillah kok. Sholatmu itu kan karena kamu mau nyalon jadi pejabat saja, biar dikatakan pejabat soleh, kamu rajin datang kemana ini? Ke masjid. Enggak ya Allah, saya bawa puak zakat. Kamu kan zakat bukan karena saya, karena mau dibilang orang kaya yang dermawan. Kata guru saya, bukankah setiap orang nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah, kamu datang dari dunia membawa apa? Maka orang yang soleh, orang yang mengharap ridha Allah, dia akan mengatakan, ya Allah, saya datang ke hadapanmu dari dunia ini membawa harapan. Harapan akan rahmatmu, harapan akan ampunanmu. Itu kata guru saya. Orang yang berkata seperti itu di hadapan Allah, akan Allah tuntun orang tadi untuk masuk ke dalam apa ini? Surga. Karena yang kau harapkan adalah rahmatku, karena yang kau harapkan adalah ampunanku, maka hari ini saya maafkan dan saya apakan nih? Ampunkan. Itulah inti dari dua hikmah ini. Nanti kita lanjutkan pada hikmah yang ketiga di pengajian yang akan datang. Dan juga insya Allah ini karena berdasarkan permintaan dari pemirsa, dari pemirsa Darur Rahman Media ini yang sampai dan disampaikan kepada saya, nanti kalau malam Sabtunya ada 5, kan kadang dalam sebulan itu malam Sabtunya ada 4, malam Sabtunya kadang ada apa ini? 5. Maka di minggu yang kelima, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa Darur Rahman Media. Jadi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan apapun, nanti bisa menyampaikan ke Darur Rahman Media. Boleh dengan nama, boleh kalau malu-malu ya nggak usah pakai nama, ya cukup pertanyaannya disampaikan, nanti akan dibacakan setiap pengajian, di pengajian kelima setiap minggu. Jadi hanya pada minggu kelima lah saya menerima pertanyaan dari para pemirsa untuk kemudian saya jawab. Pertanyaannya tentu bebas, yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan agama, ya. Jangan bertanya kepada saya di pilkada milih A apa milih B, milih partai A atau pilih partai B. Itu pertanyaan tidak ditanyakan ke saya, ditanyakan ke ketua partai lah, ya. Yang ini kita bertanya semua masalah keagamaan, baik terkait dengan dua hikmah yang sudah disampaikan atau pertanyaan umum apapun, nanti bisa disampaikan ke Darur Rahman Media. Saya pikir nomor Darur Rahman Media juga sudah disebar di Instagram Darur Rahman Media, kemudian juga di Facebook Pondok Pesantren Darur Rahman. Jadi mudah-mudahan pengajian kita ini selalu menjadi syiar untuk bagian dari ibadah,
bagian dari sedikit keinginan kita untuk menyampaikan ajaran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau baik dan benar itu merupakan anugerah dari Allah kepada kita semua. Kalau yang disampaikan itu tidak berkenan dan ada kesalahan, tentu datang dari diri pribadi saya. Tetapi kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kita berdoa mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini, baik secara langsung di studio Darrahman Media maupun teman-teman yang mengikuti streaming dari rumah masing-masing, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari itu semua Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah mudahkan kita dalam melalui masa-masa sulit pada pandemi COVID-19 ini. Allah bimbing kita, Allah jaga kita, Allah keluarkan kita dari masa-masa yang sulit ini ila khairid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang lebih baik dari kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita jauh lebih membahagiakan, mendamaikan dan menenangkan setelah COVID. Mudah-mudahan dari itu semua kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga keberagamaan kita kepada Allah, dijaga istiqomah kita untuk senantiasa berada fi sabilil ilmi, di jalan ilmu, menyampaikan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah dari para ulama. Semoga itu menjadi pencerah dan lentera di hati kita semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah turunkan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.